Mahkota yang tak pernah muda. Kisah Raja Charles V. Bagian 1. Darah campuran dan takdir besar. Di sebuah istana di kota Gent, Flandria yang kini dikenal sebagai Belgia pada suatu pagi musim dingin di bulan Februari tahun 1498, lahirlah seorang anak lelaki yang akan mengguncang benua Eropa. Ia diberi nama Charles, cucu dari dua pasangan paling berkuasa di Eropa kala itu, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol, serta Maximilian I, Kaisar Romawi Suci, dan Maria dari Bourgogne. Darah Spanyol, Jerman, dan Burgundi mengalir dalam dirinya. Dari pihak ibu, Joanna Sigilla, ia kelak akan mewarisi kerajaan Spanyol dan tanah-tanah jajahan di dunia baru. Dari pihak ayah, Philip si Tampan, ia akan mewarisi Austria dan hak atas mahkota Kekaisaran Jerman. Ia adalah anak percampuran kekuasaan dan kegilaan, dan dari buaya yang sudah ditakdirkan untuk menjadi raja dari banyak tanah, dari banyak bahasa, dan dari banyak musuh. Namun masa kecil Charles jauh dari Spanyol, tanah leluhurnya. Ia dibesarkan di istana Mechelen oleh bibinya, Margaret dari Austria, seorang wanita cerdas yang menanamkan dalam dirinya etika kerja keras dan diplomasi. Bahasa pertamanya adalah Prancis, bukan Spanyol atau Jerman. Ia bicara Spanyol dengan aksen asing sepanjang hidupnya, tapi ia belajar memahami bahwa bahasa hanyalah alat kekuasaan. Itulah bahasa yang sesungguhnya. Bagian 2. Mahkota di atas mahkota. Ketika ayahnya wafat pada tahun 1506, Charles yang masih remaja mulai menerima warisan satu demi satu. Pada usia 15, ia telah menjadi adipati Bourgogne. Tahun berikutnya, ibunya, Joanna, secara resmi dinyatakan tak sanggup memerintah karena gangguan mental. Maka Charles mengambil gelar sebagai Raja Spanyol, memerintah bersama sang ibu secara simbolis. Tahun demi tahun berlalu. Pada usia 19 tahun, ia pun ditawari mahkota tertinggi di Eropa, Kaisar Romawi Suci, saat kakeknya, Maximilian I, wafat. Para pangeran Jerman harus memilih penerus. Banyak yang menginginkan Francois I dari Prancis. Bahkan Henry VIII dari Inggris pun sempat mengincarnya. Namun Charles, dengan kekayaan emas dari dunia baru dan janji-janji politik, membeli suara dan menang. Tahun itu adalah tahun 1519. Charles, seorang pemuda kurus berwajah muram dan dagu Habsburg yang menonjol, resmi dimahkotai sebagai Kaisar Romawi Suci Charles V, raja atas tanah-tanah yang membentang dari Spanyol, Italia, Belanda, Austria, hingga ke dunia baru. Ia berkata pelan kepada penasihatnya, "Aku memerintah kerajaan di mana matahari tak pernah terbenam, dan itu bukan bualan." Bagian 3. Musuh di mana-mana. Menjadi raja dari setengah dunia bukan berarti hidup dalam kemuliaan tanpa celah. Sepanjang hidupnya, Charles dikepung musuh dari segala arah. Francis I dari Prancis adalah musuh bebuyutan. Mereka berperang tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Di selatan, Kekaisaran Ottoman di bawah Sulaiman Agung menggempur Eropa Timur dan mengancam Mediterania. Bahkan di dalam wilayah kekuasaannya sendiri, benih pemberontakan menyebar. Tahun 1521, seorang biarawan Jerman bernama Martin Luther berdiri di hadapan Charles dalam Deep Worms dengan tegas. Luther menolak mencabut ajaran-ajarannya. Charles murka, namun tak bisa langsung membungkam sang reformator. Dari sanalah pecah perang agama di wilayah kekaisarannya yang berlangsung puluhan tahun. Di Spanyol, Charles menghadapi pemberontakan Comuneros. Di Jerman, Liga Schmalkaldic menantang otoritasnya. Di Italia, kota Roma bahkan dijarah oleh pasukannya sendiri pada tahun 1527. Suatu peristiwa tragis yang mencoreng kehormatan kekaisaran. Namun di balik badai itu, Charles tetap berdiri. Ia adalah simbol persatuan Eropa Katolik. Seorang raja yang mencoba menyatukan dunia dalam satu iman, satu kekaisaran, dan satu takdir. Bagian 4. Emas, salib, dan peta dunia. Di bawah kekuasaan Charles, Spanyol menjelma menjadi kekuatan global. Penjelajah seperti Hernán Cortés menaklukkan kekaisaran Aztec. Francisco Pizarro menggulingkan kerajaan Inca dari dunia. Baru mengalir emas dan perak, memperkaya kas kekaisaran, namun juga membawa inflasi dan kehancuran moral. Charles sendiri tidak pernah menginjakkan kaki di benua Amerika. Namun ia menyadari nilai strategisnya. Ia mengatur pemerintahan kolonial, menyebarkan agama Katolik,
dan mengangkat gereja sebagai pilar penopang kekuasaan. Ia juga adalah pelindung Santo Ignatius Loyola, yang mendirikan Serikat Yesus, kelompok religius yang kelak menyebarkan agama Katolik ke seluruh dunia. Namun di balik semangat religiusnya, Charles juga adalah pragmatis. Ia berdamai dengan musuh-musuhnya bila perlu, dan tak segan berperang bila ditantang. Dalam dirinya, idealisme suci dan ambisi duniawi berjalan beriringan. Bagian 5. Keheningan seorang kaisar. Tahun-tahun terakhir kekuasaan Charles ditandai kelelahan, penyakit, dan kesadaran bahwa dunia terlalu besar untuk seorang manusia. Ia menderita gut yang menyakitkan. Ia juga semakin yakin bahwa upayanya menyatukan Eropa dalam satu iman adalah usaha sia-sia. Maka pada tahun 1556, Charles V membuat keputusan yang mengejutkan dunia. Ia mengundurkan diri. Ia membagi kekuasaannya kepada dua penerus saudaranya Ferdinand, yang menerima Austria dan mahkota kekaisaran, serta anaknya, Philip II, yang menerima Spanyol, Belanda, dan dunia baru. Charles lalu pensiun ke sebuah biara kecil di Houston, Spanyol, tempat ia menjalani hari-hari terakhir dalam dol dan renungan. Ia membawa serta jam-jam mekanik kesayangannya dan kadang memperhatikan mereka rusak, lalu berkata kepada pengunjung, "Bagaimana mungkin aku berharap bisa mengatur dunia ini, sedangkan aku bahkan tak bisa mengatur jam-jam ini bekerja serempak." Pada bulan September tahun 1558, Charles V wafat dalam keheningan. Ia dimakamkan di Biara Escorial, tempat yang kelak menjadi pusat kekuasaan anaknya, PHILIPI. Epilog, bayang-bayang seorang kaisar. Charles V hidup dalam zaman yang bergolak masa reformasi, penaklukan dunia baru, dan peperangan tanpa henti. Ia gagal menyatukan Eropa secara spiritual, namun warisan kekuasaannya tetap dikenang sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah umat manusia. Dalam dirinya tergambar ironi, seorang raja yang memerintah dunia, tapi hidup dalam kesepian. Seorang kaisar yang mengejar kesatuan, namun dihantui perpecahan. Ia adalah raja terakhir yang benar-benar mengklaim warisan kekaisaran Romawi, dan mungkin satu-satunya manusia modern yang pernah memerintah negeri seluas dunia. Mahkota yang membakar, kisah Philip II, anak dari Charles V. Bagian 1. Anak raja, pewaris dunia. Philip dilahirkan di Valladolid, Spanyol, pada tahun 1527, di tengah kemegahan kekaisaran yang sedang membesar. Ayahnya, Charles V, tidak hadir di samping Guayan. Sang kaisar berada jauh di utara, sibuk menata dunia. Maka sejak kecil, Philip tumbuh bukan dalam pelukan, tapi dalam disiplin. Ia dididik oleh cendekiawan dan pendeta Jesuit, dipersiapkan untuk memerintah, tapi juga untuk menderita. Karena menjadi raja dalam dunia sebesar itu bukanlah karunia melainkan beban. Ia belajar bahasa Latin, sejarah, strategi perang, dan yang terpenting, iman Katolik yang tak tergoyahkan. Ia diajari bahwa ketertiban berasal dari Tuhan, dan tugas raja adalah menjadi tangannya di bumi. Saat ayahnya melepaskan mahkota, Philip menerima warisan paling luas dalam sejarah dunia modern, Spanyol, Napoli, Sisilia, Milan, Belanda, dan tanah jajahan di dunia baru yang membentang dari Meksiko sampai Filipina, negeri yang dinamai sesuai namanya sendiri. Namun satu hal tidak diwariskan padanya, mahkota kekaisaran Romawi suci. Mahkota itu diberikan kepada paman Philip, Ferdinand, karena Charles tahu bahwa dunia ini terlalu luas untuk diperintah oleh satu manusia. Tapi Philip tidak seperti ayahnya. Ia bukan kaisar yang menunggang kuda dari Wina ke Madrid. Ia adalah raja yang duduk, mencatat, membaca, dan memerintah dari balik meja kayu besar di El Escorial. Bagian 2. Penguasa dari dalam bayang-bayang. Istana Philip bukanlah tempat pesta atau puisi. Ia mengatur kerajaannya seperti seorang bendahara mengatur buku besar. Raja yang pendiam, pucat, dan tak tersenyum. Namun memorinya tajam, dan kehendaknya tak bisa dibelokkan. Philip percaya pada sentralisasi dan kesalehan, dua hal yang ia anggap kunci stabilitas. Maka ia mengawasi semua surat dari koloni, menyusun laporan tentang pengeluaran, dan secara pribadi mengesahkan ribuan keputusan. Hari-harinya adalah doa, angka, dan kebijakan. Namun pemerintahannya tidak sunyi dari gemuruh dunia. Pada tahun 1559, ia menikahi Ratu Mary dari Inggris, sepupu Katoliknya yang haus akan keturunan. Bersama mereka bermimpi menyatukan Inggris dan Spanyol dalam ikatan iman.
tapi Mary wafat tanpa anak. Dan ketika Elizabeth, adik Mary yang Protestan, naik tahta, mimpi Philip pun hancur. Ia pun bersumpah, suatu hari Inggris akan tunduk. Bagian 3, api, air, dan darah. Pemerintahan Philip adalah era peperangan suci. Di timur, ia melawan Turki Utsmani. Pada tahun 1571, pasukannya dipimpin oleh Don Juan dari Austria menghancurkan armada Ottoman dalam pertempuran Lepanto, yang kemudian dikenang sebagai kemenangan Kristen atas Islam di laut. Namun kemenangan itu hanya sesaat. Di utara, Belanda memberontak. Wilayah yang dahulu setia pada Charles menolak pemerintahan keras tangan Philip dan kebijakan inkuisisi. Maka dimulailah perang 80 tahun, darah tumpah, kota-kota dibakar. Dan dalam perang panjang itu, muncul seorang musuh yang tak akan pernah tunduk, William si pendiam. Namun pukulan terbesar datang dari barat. Pada tahun 1588, setelah bertahun-tahun ketegangan, Philip mengirim armada Spanyol yang agung menuju Inggris. Armada itu adalah lambang kekuatan Katolik, kehendak Tuhan, dan dendam pribadi. Tapi badai dan kapal-kapal Inggris menghancurkannya. Armada yang tak terkalahkan, ternyata bisa dikalahkan. Philip menangis bukan karena kekalahan militer melainkan karena tanda-tanda bahwa Tuhan tidak lagi memihak. Bagian 4, penjara kesalehan. Di akhir hidupnya, Philip mengurung dirinya di El Escorial. Istana yang ia bangun bukan untuk kemegahan, tapi untuk kehusukan. Ia hidup seperti biarawan, makan sederhana, tidur di ranjang kayu, menulis surat kepada para gubernur dan uskup. Tubuhnya melemah, jiwanya terguncang, namun ia tak pernah goyah dalam imannya. Ia percaya bahwa segala penderitaan adalah ujian dari Tuhan, bahwa kekalahan hanyalah ujian kesetiaan. Ia mengawasi kematian anak-anaknya satu persatu. Ia melihat Belanda memisahkan diri. Ia menyaksikan kerajaannya mulai retak, namun ia tetap mencintai mahkota yang membakarnya dari dalam. Pada tahun 1605, Philip II wafat. Tubuhnya rusak karena penyakit, namun tangannya masih menggenggam rosario. Ia dimakamkan di El Escorial bersebelahan dengan ayahnya, Charles V, penutup dua raja, dua dunia. Charles V adalah kaisar yang mencoba menyatukan dunia. Ia menjelajahinya, menyentuh tanah-tanahnya, menghadiri perang dan sidang, dan akhirnya mundur ketika sadar bahwa dunia terlalu besar. Philip II adalah raja yang mencoba mengatur dunia dari satu kursi. Ia tidak mundur, ia tidak menyerah. Ia memerintah sampai napas terakhir meski jiwanya hancur oleh beratnya beban. Keduanya adalah simbol dua zaman, Charles melambangkan kejayaan Renaissance dan semangat penjelajahan, sedangkan Philip mewakili ketakutan zaman reformasi dan perpecahan iman. Namun satu hal yang menyatukan keduanya, keyakinan bahwa mereka adalah wakil Tuhan di bumi. Dan dalam keyakinan itu, mereka membentuk Eropa yang kita kenal hari ini. Aku punya musuh di timur, musuh di barat, musuh di utara, dan dosa di dalam diriku sendiri, namun aku berdiri. Iman yang sejati tidak takut pada pertanyaan, tapi bidah harus dibungkam sebelum tumbuh seperti api di ladang kering. Aku berperang bukan karena aku suka perang, tapi karena dunia ini tak bisa dibiarkan terpecah tanpa suara kaisarnya. Aku tidak dilahirkan untuk duduk di tahta, melainkan untuk berjalan di antara rakyat, pedang di sisi, salib di dada. Kerajaan yang luas membutuhkan hati yang tabat, bukan tangan yang gemetar.